Setelah sampai kepada tahap muttaqin, maka inilah sebenarnya tujuan yang disampaikan di dalam ayat ini. Aspek pertama tadi, manusia yang beriman, manusia muslim yang beriman dan mengerjakan kebaikan, muhsin, kemudian secara ikhlas dia juga melakukannya, mukhlisin, sampailah dia nanti ke derajat muttaqin. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji yang kedua, yaitu puasa. Bagaimana kita ketahui bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah bukan hanya untuk umat Rasulullah SAW, tetapi juga umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Tapi sama syaratnya, yang melaksanakan, yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang-orang yang mempunyai keimanan. Puasa telah dilakukan jauh sebelum umat Muhammad Rasulullah SAW, yaitu sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kita pernah mendengar puasa Nabi Daud alaihissalam, bahkan puasa Nabi Isa alaihissalam. Namun apa yang membedakan dengan puasa yang dilaksanakan oleh umat Rasulullah SAW? Yang membedakan adalah bahwa di dalam Al-Baqarah 183 yang nanti dilanjutkan dengan 184, 185 sampai 187 adalah ketentuan waktunya dan juga tata cara pelaksanaannya yang demikian sangat-sangat lengkap, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa-puasa yang sebelumnya dilakukan oleh umat-umat sebelum Rasulullah dan disempurnakan waktu dan tata caranya pada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu hayati atau biologi, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan inspirasi, contoh-contoh di alam, mulai dari sel tunggal atau bakteri, tumbuhan, juga yang beraneka ragam, serta hewan yang beraneka ragam. Sebagai makhluk Allah, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melakukan layaknya seperti kita bertasbih dan juga melakukan seperti puasa. Mari kita lihat bagaimana tumbuhan juga mengalami dorman. Tumbuhan kadangkala dia harus meranggas untuk nanti kemudian berkembang, tumbuh dan berkembang lagi. Di beberapa binatang kita juga melihat bagaimana contohnya beruang yang di daerah-daerah subtropis, mereka melakukan hibernasi selama berbulan-bulan sampai nanti berakhir musim dingin. Demikian juga kalau kita lihat di binatang yang melata seperti reptil, ular, mereka juga melakukan hibernasi dan mimikri, dan kemudian mereka merubah kulitnya menjadi kulit yang baru. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hewan yang oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamakan. Mungkin hewan itu yaitu ulat, bagi sebagian kita manusia mungkin ada yang merasa jijik. Namun apabila kita simak, ulat yang oleh manusia dikatakan sangat rakus, yaitu dia banyak memakan daun, memakan juga sebagian bunga dan juga buah, dan mengakibatkan banyaknya kerugian berupa gagal panen untuk manusia. Tapi mari kita simak, setelah itu dia mengalami metamorfosis. Dia seperti layaknya kita berpuasa, dan kemudian keluarlah makhluk yang banyak disukai oleh manusia, yaitu kupu-kupu. Dari ulat bertransformasi menjadi kupu-kupu yang sebagian manusia sangat menyenangi karena coraknya yang indah, warnanya yang demikian bermacam-macam, dan yang paling penting adalah bagaimana perilaku ketika dari ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu sangat disenangi manusia karena begitu banyaknya dia membantu penyerbukan. Penyerbukan yang dilakukan oleh kupu-kupu ini menyebabkan kita mampu menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Dan kupu-kupu
tidak serta jarang sekali hinggap pada tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang kurang baik. Dia hanya hinggap pada pohon yang kemudian sedang berbunga. Oleh karena itu manusia merasa bagaimana dia terbantu dengan adanya kupu-kupu ini. Mudah-mudahan ini apa yang menjadi ilustrasi dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu binatang, bisa kita ambil hikmahnya supaya juga kita nanti berpuasa yang lebih bermakna baik untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.